Biasanya kalau tema orang tua peminatnya sedikit ya, beda dengan tema rumah tangga. Namun karena semuanya penting, yang insya Allah akan kita sampaikan. Saya buka ibu-ibu solehah dan bapak-bapak yang soleh. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah dan alhamdulillah dengan izin Allah malam ini kita bertemu lagi walaupun via Zoom insya Allah tidak mengurangi kekhusyuan kita untuk hadir di majelis ilmu untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita punya dan alhamdulillah tema hari ini tentang kesehatan fisik dan mental orang tua dalam agama kita dalam agama Islam. Mungkin yang hadir hari ini ada yang masih punya orang tua atau sudah menjadi orang tua gitu ya. Maka alangkah indahnya jika kita mengutip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, al mu'minul qawi khairum minal mu'minut dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih Allah sukai daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat fisiknya, kuat ekonominya. Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk seorang mukmin dalam hadis ini begitu ya. Maka berharap sekali tema hari ini memotivasi kita untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan mental. Mengapa? Karena Allah lebih suka. Allah suka banget sama mukmin yang kuat gitu ya. Allah suka banget sama mukmin yang tangguh gitu. Bahkan hari ini saya melihat banyak ibu-ibu angkasa yang hadir di sini. Ada wanita angkasa. Angkasa itu anggun dan perkasa insya Allah. Maka ketika hadir dalam pengajian ini harapannya apa? Harapannya semua yang hadir dan join dalam pengajian hari ini, semua Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok teladan, suri tauladan yang benar-benar harus kita teladani kehidupannya. Bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau mensupport olahraga, bagaimana mengajak istrinya untuk olahraga dan seterusnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita agar kita berbahagia di dunia dan di surga. Maka ketika kita hidup di dunia, kita perlu menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Harapannya apa? Dengan fisik yang sehat, kita bisa ibadah maksimal. Dengan fisik Hari yang Senin sehat, dilantik jadi tim pro untuk Mbak Firda boleh tolong? Sudah aman. Siap. Khawatir ada omongan yang udah tidak boleh lama saya sih dengar. ini cuman Oke, sudah. Siap. Iya, jadi mengapa kita ingin sekali kita, orang tua kita gitu ya, fisiknya sehat, mentalnya juga sehat, karena kaitannya dengan ibadah kita, karena kaitannya bagaimana agar kita tidak menyusahkan anak-anak atau keluarga dan seterusnya. Maka ketika kita membahas tentang kesehatan fisik dan mental ya, bagi orang tua maupun buat diri kita, maka kita ingat dengan 6 ayat tahun Allah. tahun 16 Ya, di surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Surabaya tuh sing barep ijek Ini masih bocor Mbak Firda, Oh ya, sudah. karena nggak enak ya kalau ada dua narasumber nanti nggak fokus. Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah
wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di ayat itu digambarkan, disarankan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan dua hal. Apa saja? Yang pertama, menyembah Allah. Jadi ada kalimat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah, satu-satunya zat yang maha segala-galanya. Kemudian ditandem, didampingi ayat setelahnya, setelah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dikatakan di ayat itu, jika salah satunya atau kedua-duanya dalam pemeliharaanmu, dalam pendampinganmu, maka tidak boleh mengatakan dua huruf alif dengan fa. Kalau dalam bahasa Arab nggak boleh mengatakan uf. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak boleh mengeluarkan dua huruf a dengan h. Ah, dua huruf saja tidak boleh kepada orang tua, apalagi satu kata, satu kalimat. Nah, Oh iya, untuk butuh phone boleh ya untuk di mute dulu. Kayaknya belum ya, Neng. Sudah. Saya Nanti sambil ngecek. Firda sambil chat juga lewat WA kali ya biar bisa. Karena tadi sudah ada Firda chat juga via Oh, sudah. personal di Zoom. Iya. Oh, ini ndak otomatis ya. Ndak otomatis di mute gitu ya, Neng. Oh, sudah Ustazah bisa langsung ke mute, cuman dibuka kayaknya kepencet kali ya sama yang Oh iya, bersangkutan. baik. Iya. Jadi saya bisa lanjutkan ya. Jadi ketika kita usia kita sudah tidak muda, katakanlah ketika kita sudah menikah, sudah punya keturunan, usia kita sudah di antara 40-an. Jadi kalau Allah menyebut dalam Al-Quran itu angka 40. Jadi kalau sudah angka 40, umur kita sudah di angka 40, berarti 2/3 dari umur kita sudah kita gunakan. Umumnya umur 40 itu sudah menikah dan sudah punya keturunan. Itu umumnya gitu ya. Maka dikatakan dalam Al-Quran ketika anak ini berumur 40 tahun, maka dia berkata kepada Allah, dia meminta kepada Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang pertama yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana agar dilimpahkan rasa syukur gitu ya atas nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya dan kepada orang tuanya. Mengapa? Karena di usia 40 itu umumnya orang tuanya sudah tidak muda. Di umur 40 orang tuanya sudah eh, mungkin ya usianya sudah lanjut begitu. Jadi di usia 40 ketika gitu ya. Ketika dianya sudah tidak muda, otomatis dia punya orang tua. Maka Allah memberikan warning kepada kita, tolong hati-hati berbicara kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua di usia yang sudah lanjut itu hatinya rapuh, mentalnya tidak stabil gitu. Maka di sini kita perlu memperhatikan bagaimana kalau ini suaranya kecil, benar ya Mbak? Teh Firda gimana? Aman kok Ustazah. Oh, berarti sinyalnya di sana ya, mungkin yang kurang Iya. pas ya. Mm-mm. Iya, jadi ketika kita punya orang tua atau kita sudah menjadi orang tua, ada beberapa yang harus kita perhatikan agar fisik kita sehat dan mental kita sehat. Yang pertama yang harus kita jaga adalah makanan yang halal itu pertama. Jadi
ada dua yang akan kita bahas. Pertama kesehatan fisik, yang kedua kesehatan mental. Yang ingin kita bahas adalah pertama kesehatan fisik terlebih dahulu. Bagaimana agar fisik kita sehat? Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk makan yang halal dan thayyib, dan itu tercantum di surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi Allah itu memanggil kita, perintah Allah kepada orang-orang beriman dan perintah Allah kepada para nabi sama. Dianjurkan untuk makan yang halal dan toyib. Halal tidak toyib itu nggak cukup. Toyib tidak halal juga tidak boleh gitu ya. Maka ketika kita diminta untuk mengkonsumsi yang halal, karena eh, ketika misalnya kita makan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik barangnya maupun cara mendapatkannya yang membuat makanan tersebut menjadi haram, maka doa-doa kita tertolak. Padahal kita pengen banget mendoakan anak-anak kita, pengen banget mendoakan keluarga kita. Tetapi ketika yang masuk ke dalam tubuh kita barang yang haram atau cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka doa-doa kita tertolak. Sedih kalau kita pengen anak begini, pasangan begini, keluarga seperti ini. Kita minta sama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, gitu ya. Apa kata Rasulullah, bagaimana doamu akan dikabulkan? Makanan yang kamu makan haram, minuman yang kamu minum haram, pakaian yang kamu pakai pun haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doamu? Doanya indah, tetapi karena ada makanan yang haram, maka doa kita tertolak. Begitu juga ketika kita di usia lanjut, yang paling tahu tentang fisik kita tuh kita. Apa yang tidak boleh kita konsumsi? Misalnya yang punya penyakit darah tinggi, apa yang harus dijauhkan? Yang punya penyakit kolesterol, apa yang harus dia jauhkan? Kenapa? Dia harus menjaga fisiknya. Bahasa mudahnya, dia harus mengukur dirinya. Makanan apa yang boleh masuk ke dalam tubuhnya dan makanan apa yang tidak boleh masuk ke dalam tubuhnya. Karena di usia 40 ke atas penyakit kita berbeda-beda. Berharap sekali yang hadir di sini sehat semua gitu ya. Namun biasanya umur 40, 50, 60 itu banyak yang sudah dugem, duduk gemeter gitu ya. Karena dartingnya, karena kolesterolnya, karena gula dan seterusnya gitu ya. Dan kita banyak mendengarkan kabar orang menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena jantung, karena gula dan seterusnya. Maka yang pertama yang harus kita jaga di usia seperti kita adalah makanan, mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Yang kedua apa? Yang kedua olahraga yang teratur sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan renang, menganjurkan berkuda, menganjurkan kita memanah. Itu memang menggerakkan badan semua itu. Sekarang banyak para lansia mencari pelatih renang karena dengan berenang itu dia menggerakkan semua tubuhnya. Sampai sendi-sendi gitu ya, bahkan orang yang sudah duduk di kursi roda ketika di air mereka bisa menggerakkan tubuhnya gitu. Itu rahasia mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyarankan kita untuk olahraga renang karena menggerakkan semua badan. Memanah juga begitu, otot-otot di pundak itu dibentuk gitu ya dengan olahraga memanah. Bagaimana dengan berkuda? Berkuda itu diatur gitu ya, ritme duduk kita, cara memegang kendali dan seterusnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan 3 olahraga tersebut. Renang, berkuda dengan memanah gitu ya. Bukan berarti yang lain tidak. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun jalan lari bersama Aisyah radhiyallahu anha. Dikisahkan dalam sebuah riwayat ketika Aisyah masih muda, masih langsing gitu ya. Itu ketika lomba lari Aisyah yang menang. Tetapi ketika Aisyah sudah mulai tambah usia, lomba lari, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menang. Betapa perempuan itu nambah berat badannya cepat gitu ya. Jadi seneng dikit tambah berat badan gitu ya. Apalagi kalau sudah usia 40, metabolismenya udah tidak sekeren waktu muda gitu ya. Jadi kalau udah 40 itu minum air putih pun nambah berat badan gitu ya. Jadi diusahakan untuk kita ini bagaimana memanage olahraga dengan sebaik-baiknya agar kita hidup dengan kondisi yang
stabil dan sehat gitu ya. Kemudian yang ketiga, istirahat dan tidur yang cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur beberapa kelompok yang ingin sholat tahajud dan tidak tidur, ingin puasa dan tidak berbuka begitu. Itu dimarahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Aku ini paling takwa di antara kalian, tetapi aku sholat dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka. Aku pun menikah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara mereka ada yang bersumpah untuk tidak mau menikah, ibadah, ibadah, ibadah. Apa kata Rasulullah? Semua ada haknya. Maka ketika kita bekerja, ketika kita beribadah, itu ada waktunya semua. Diatur dalam agama kita. Katakanlah saat kita ingin bangun malam gitu ya, saat kita ingin bangun malam, semakin tua itu tidur kita semakin sedikit. Berbeda dengan baby. Baby itu tidur mulu. Nanti ketika balita-balita mungkin 12 jam, 10 jam gitu ya. Ketika remaja berkurang lagi. Ketika sudah dewasa berkurang lagi. Ketika sudah senior, sudah tua pun berkurang. 4 jam, 5 jam sampai 7 jam itu udah cukup buat dia. Maka dianjurkan untuk istirahat yang cukup dan bangun pada waktunya. Maksudnya apa? Ketika kita sholat tahajud di sepertiga malam, kalau kita mempercepat tidur itu udah cukup begitu. Idealnya jam berapa? Idealnya itu paling lambat jam 10. Idealnya jam 10 tidur, nanti, jam 4 mungkin ya sudah bisa bangun, udah cukup sebetulnya 6 jam begitu. Tetapi kita karena sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur gitu ya. Jadi ngaji tidur, ngantuk, dengerin ceramah ngantuk, tidur lagi, habis makan ngantuk lagi gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan metabolisme kita dan diusahakan untuk tidak, tidur terlalu malam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita kalau tidur itu menghadap ke kanan gitu ya. Eee, Pertama itu ke kanan. Walaupun nanti setelah tidur itu tanpa kita sadari kita belok ke kiri, kita, mengganti posisi kita itu nggak ada masalah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita tidur cepat agar bangun bisa cepat. Kemudian yang kedua, miring ke sebelah kanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada kita karena tidur itu kan ruh diambil sebentar ya, bangun dikembalikan lagi gitu. Maka saat kita tidur serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah membangunkan kita, berarti ruhnya dikembalikan kepada kita. Tetapi kalau Allah tidak mengembalikan, maka berarti orang tersebut ajalnya sudah tiba. Maka saat tidur sunnahnya itu ambil air wudhu begitu. Kemudian berzikir gitu, membaca doa tidur karena kita tidak pernah tahu bagaimana saat kita tidur apakah Allah mencabut nyawa kita atau mengembalikan lagi pada saat kita bangun dari tidur. Itu hal yang mungkin ya yang paling penting yang harus kita jaga untuk kesehatan fisik. Lantas bagaimana dengan kesehatan mental? Jadi kalau fisik ibu-ibu yang hadir di sini insya Allah banyak ya perawatan, kemudian, menjaga kesehatan dan seterusnya, banyak minum air putih, itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal lagi mohon maaf saya hampir lupa, kalau tenaga kita mulai berkurang, maka konsumsi kurma. Kurma, madu, makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa gitu ya. Kalau misalnya nggak doyan kurma bagaimana? Diseduh dengan air panas. Jadi kurma itu ada namanya kurma sukari, kurma madu gitu ya, itu kurma madu itu lebih 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 lembek gitu, lebih lembek, cenderung lebih lembek kalau disiram dengan air panas, diseduh dengan air panas, tutup 15 menit, itu dia lumer, lumer seperti karamel. Kita aduk itu Masya Allah, enak, ada energi. Ini saya sharing karena saya sudah merasakan ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang join di sini kurang suka dengan kurma, bisa diseduh dengan air panas agar manisnya tidak tidak terlalu gitu. Ada yang kurang suka kurma karena terlalu manis dan seterusnya, bisa dikonsumsi dengan air panas jadi seperti ngeteh gitu. Seperti ngopi tapi ngopinya pakai air kurma, itu untuk menambah kesehatan. Lantas bagaimana dengan kesehatan mental?
kesehatan mental di usia tua gitu ya. Kita pengen menghindari stres, kita pengen hati kita tenang. Kita ingin sekali pikiran-pikiran yang tidak boleh gitu ya, tidak boleh masuk ke dalam benak kita tuh kita pengen terhindar gitu. Maka bagaimana caranya? Yang pertama adalah memperbanyak ibadah. Ritme ibadah, sujud itu diperbanyak. Mungkin dulu kita nggak terlalu sering sholat sunnah. Kalau sudah tua gitu ya, sudah mungkin sebagian pensiun atau ibu kita, orang tua kita, itu kalau sudah tua, anjurkan mereka untuk memperbanyak sholat. Begitu. Kenapa? Karena ketika dia ruku, sujud, dan seterusnya, itu menenangkan dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita, kalau sedang punya masalah, apa minta tolongnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Jadi sholatnya diperbanyak, zikirnya diperbanyak, itu stresnya menurun. Kalau sholatnya kurang, zikirnya kurang, stres meningkat. Maka mental orang tua kita, kalau dibiarkan, ini banyak yang emosinya meluap-luap, stresnya meluap-luap gitu ya, nggak stabil, boleh jadi karena tadi ibadahnya tidak maksimal. Maka kita anjurkan orang tua kita gitu ya, atau diri kita semakin tua, semakin dekat dengan Allah. Mengapa? Karena mendekati kematian. Kalau mendekati kematian, maka perdekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat cara yang kita bisa. Bisa lewat cara sholat, bisa juga dengan zikir, atau memperbanyak membaca Al-Quran. Maka stresnya hilang, penyakit hati hilang. Itu pertama. Kemudian yang kedua, memanage atau mengelola hati dan pikiran. Gimana mengelolanya? Nah, ini ada peran kita gitu ya, peran kita yang perlu dikondisikan, ada peran kita yang perlu mendampingi gitu. Peran anak mendampingi orang tua, peran pasangan mendampingi pasangannya di usia tua. Kenapa? Karena terkadang orang tua itu banyak keinginan. Orang tua banyak keinginan, mohon maaf ya, agak menangan. Menangan tuh ngerti nggak Teh Firda? Menangan, nggak mau kalah gitu. Pokoknya anak salah, orang tuanya menang gitu maksudnya. Nah, itu penting banget kita memahami, oh orang tua itu nggak boleh salah gitu. Orang tua tuh nggak boleh salah, orang tua itu benar semua gitu. Makanya terkadang di usia tua itu suami istri banyak yang mulai mohon maaf ya, mohon mohon dikoreksi kalau salah gitu ya. Itu banyak yang pisah ya. Ini karena saya melihat jamaah saya. Jamaah saya di usia pensiun itu banyak yang cerai. Padahal pengennya di usia pensiun itu mereka akur, mereka bahagia, mereka bisa jalan bersama. Tetapi beberapa gitu ya, beberapa walaupun nggak banyak, tetapi beberapa jamaah saya di usia pensiun itu mereka pisah. Kenapa? Egonya masing-masing hadir lagi. Orang tua itu karakternya kembali seperti anak-anak. Yang dulu ada karakter-karakter anak kecil kita lihat itu akan hadir di dalam sifat orang tua kita. Mungkin kita pun ketika tua akan sama, memiliki karakter, memiliki sifat yang kekanak-kanakan gitu. Maka ini yang anak-anak harus memahami, pasangan juga harus memahami gitu ya. Dalam kondisi seperti ini maka harus ada pendampingan. Kalau gampangnya itu kita bawa duit, banyakin doa, maksimalkan usaha. Kan duit, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhlas menjalankannya. T, tawakal dengan hasilnya. Siapa yang kita dampingi? Apakah diri kita, atau pasangan kita, atau orang tua kita, ketika di usia senja itu mereka merasakan hal-hal yang mungkin mereka tidak sadari gitu ya. Mereka tidak sadari ada hal-hal yang mengganggu pikirannya, maka perlu ada yang mendampingi gitu ya.
Kemudian yang ketiga itu dukungan sosial dan keluarga. Dukungan sosial dan keluarga itu juga penting. Ini diusahakan anak-anak itu gitu ya, anak-anak itu mohon maaf menanyakan kabar ibu bapaknya, ayah bundanya itu ditelepon. Even dia nggak bisa kontak body, nggak bisa menatap wajah, minimal telepon. Saya pernah melihat sebuah tayangan yang luar biasa gitu ya, bagaimana seorang ayah atau seorang ibu rindu banget sama anaknya gitu. Sementara anaknya tuh tidak merasakan rindu orang tuanya gitu. Sekarang setelah saya punya anak, setelah saya punya cucu, ternyata betul ada rasa rindu kepada mereka gitu. Dan itu suka nyambung gitu. Jadi kalau misalnya saya kangen sama anak gitu ya, tiba-tiba nanti anak saya telepon, Umi sehat Mi? Iya nak, kenapa nak? Nggak tahu tiba-tiba abang ingat Umi. Itu nyambung gitu. Jadi kalau kita rindu dengan anak kita pun sesungguhnya rindu. Nah, anak-anak yang paham bagaimana kondisi orang tua yang rindu, maka harus sering-sering nengok orang tua. Harus sering-sering telepon orang tua. Mungkin nggak bisa nengok, minimal tanya kabarnya gitu. Kenapa? Itu bisa menenangkan mental orang tua gitu. Jadi orang tua itu mentalnya akan tenang, akan sehat ketika anak-anaknya, anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh-soleha, menghiburnya, menjadi penyejuk hati, itu bahagia sekali gitu. Mental orang tua akan sehat ketika melihat anak cucunya rajin sholat, melihat anak cucunya bisa baca Quran, melihat anak cucunya mendoakan orang tuanya. Wah, itu menyenangkan sekali gitu. Maka orang tua itu perlu mendapatkan pemandangan-pemandangan seperti ini. Kenapa? Karena menyehatkan mentalnya. Maka dikatakan dalam ayat yang saya bacakan di awal, imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā Waqul lahumā qawlan karīmā. Jadi kalau salah satunya sudah tua atau kedua-duanya dalam pemeliharaanmu, usia kita merawat mereka gitu maksudnya. Anak-anak merawat orang tua, maka jangan berkata keras, tidak mengatakan ah, sopan sama orang tua. Kenapa? Itu menyenangkan, mental orang tua itu sehat. Bahkan kata Allah apa? Waqfid lahumā janahadzul. Janah itu kan sayap. Jadi kata Allah, rendahkan sayapmu. Burung kalau lagi terbang kan sayapnya terbuka, tapi pada saat turun dia akan merendahkan sayapnya. Maksudnya apa? Kita kalau sama orang tua nggak usah sombong. Even mungkin titel kita lebih besar dari titel orang tua, S-nya lebih banyak dari titel orang tua. Oh, orang tua tuh nggak butuh itu. Dia ingin dihormati, dia ingin dihargai gitu. Maka Masya Allah jika ada anak-anak gitu yang perhatian sama orang tuanya, itu dipastikan hidupnya akan bahagia. Kenapa? Allah redho gitu. Kalau Allah redho, kalau orang tua redho, Allah redho. Kalau Allah sudah redho, pahalanya besar luar biasa. Jadi kalau ingin hidup kita bahagia, maka perhatikan orang tua kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi pertama kita berbakti kepada kedua orang tua kita dulu. Anak-anak akan melihat bagaimana sikap kita kepada orang tua, maka anak-anak pun akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Maka itu sebuah eh, kekuatan yang luar biasa yang membuat mental orang tua kita itu senang gitu, sehat dan seterusnya. Kemudian yang keempat, itu memiliki komunitas yang kondusif, teman pengajian gitu, teman-teman senam. Ada kan orang tua kita ketika sudah tua dia terkadang kumpul-kumpul ya, arisan gitu, komunitas senam, komunitas pengajian. Kenapa? Biar mereka nggak merasa kesepian, biarkan aja gitu. Jadi kalau orang tua kita atau kita mungkin gitu ya mempersiapkan komunitas yang kondusif gitu untuk masa tua kita itu keren gitu. Kenapa? Kita punya teman di usia tua katakanlah tadi ya 40, 50, 60 itu butuh teman-teman yang mensupport. Jadi support sistem kita itu selain keluarga adalah teman terdekat. Jadi
ajak orang tua kita ke pengajian agar dia punya komunitas. Ajak orang tua kita misalnya ke tempat-tempat yang baik gitu ya, agar dia punya komunitas, kita traveling misalnya, atau umroh bareng, itu biasa kalau umroh, itu ada komunitas umroh kan gitu. Kalau umroh mahal bagaimana? Ya udah ajak ke pengajian saja. Nanti kalau ada pengajian itu komunitas pengajian, itu akan berbeda. Kalau sudah tua, idealnya itu yang dibahas itu akhirat. Dan pengajian itu kan umumnya membahas tentang akhirat kan gitu. Jadi kalau kita atau orang tua kita sudah cukup usianya, ya baiknya itu memiliki komunitas yang bisa membahagiakan dia. Kalau dia punya komunitas sendiri, dia nggak akan nanya, "Nak, kapan datang? Nah, kapan pulang?" Dia nggak akan pernah nanya anaknya lagi. Karena kan anak boleh jadi punya kesibukan masing-masing. Anak punya pekerjaan yang mungkin menyita waktu, dia nggak sempat menengok orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya punya komunitas, dia akan mandiri. Dia nggak bertanya lagi, "Nak, kapan pulang? Nak, kapan nengok ibu? Nak, kamu di mana?" Kenapa? Dia sudah bahagia dengan teman-temannya, entah itu teman pengajian, entah itu teman-teman yang berada di lingkungannya. Jadi libatkan orang tua kita dalam kegiatan sosial sehingga dia punya kesibukan gitu ya, dan dia mungkin lupa dengan usianya, bahkan itu menjadi bekal untuk di hari kiamat nanti dengan kegiatan sosial tadi, begitu ya. Terakhir gitu ya, terakhir yang kelima ini, bagaimana orang tua kita itu, eee, menyiapkan hal-hal yang kemungkinan terjadi di masa tuanya gitu ya, baik persiapan untuk di dunia maupun persiapan untuk di akhirat. Persiapan di dunia misalnya finansial ya, bagaimana dia punya passive income. Kalau orang tua dulu itu punya tabungan, ada dana pensiun. Kenapa? Karena dia tidak ingin merepotkan anak-anaknya, kan gitu. Jadi dia mandiri secara finansial, dia tidak mengganggu, keuangan anak-anak, begitu. Jadi di masa tua itu memang sudah harus ada persiapan, harus ada bekal, baik bekal selama hidup di dunia maupun, di akhirat nanti, begitu ya. Yang pertama di antaranya itu finansial, bagaimana dia punya passive income, punya tabungan, yang dia berharap sekali dengan uang yang dia punya, dia tidak menyusahkan anak-anak, tidak meminta, tidak berharap dari anak-anak, "Nak, udah transfer belum? Nak, udah transfer belum?" Kadang-kadang kan orang tua risih ya kalau minta sama anak, begitu. Maka diusahakan gitu ya, dia sudah memiliki ada yang bocor ya Mbak Firda? Iya, udah saya mute. Jadi diusahakan dia punya passive income agar tidak bergantung kepada anak-anak. Yang kedua, bekal dia untuk sehat itu harus kuat ya, artinya dia harus menjaga kesehatannya, karena kalau dia sudah sakit, dia akan melibatkan orang lain merawatnya, begitu. Jadi termasuk bagaimana fisiknya dia sehat, agar dia tidak melibatkan orang lain pada saat dia sakit. Tadi ya bahasa yang paling mudah mengukur diri, umurnya berapa, makanan yang boleh dimakan apa dan makanan yang tidak boleh dimakan apa. Dia harus sadar diri gitu. Kenapa? Karena kalau dia sakit, berapa banyak orang yang dilibatkan, ya pasangan, ya anak-anak gitu. Maka tadi ya di awal sudah kita singgung ya bagaimana dia harus istirahat dan tidur yang cukup, makan yang halalan dan thayyibah, olahraga dan seterusnya gitu ya. Agar apa? Agar dia ketika sehat gitu ya, sehat fisiknya, dia tidak akan pernah menyusahkan orang lain. Itu yang kedua. Terakhir gitu ya. Terakhir ini juga tidak kalah penting gitu ya, karena di usia tua itu terkadang ego kita mulai hadir, karakter kita terkadang mulai berubah gitu ya, maka perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ada ketenangan, sehat jiwanya, sehat fisiknya, insya Allah dia akan bahagia. Dan insya Allah gitu ya, insya Allah semuanya menjadi bekal untuk kehidupan dia di akhirat nanti. Demikian Mbak Firda, yang bisa di dunia kita bahagia, di surga kita bahagia.
Dan sebagai penutup kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan yang masih punya orang tua diberikan kekuatan, kesabaran merawat orang tua. Dan kita yang sudah mendekati tua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan amanah-amanah Allah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini jika ada yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan kelak kita semuanya husnul khotimah. Ala hadihin niyah wa likulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Dan kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.